Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Ericioce Yacop Rambitan berhasil lolos ke babak 16 besar Thailand Open 2023 usai menaklukkan ganda putra Jepang. Laju Pramudia, Yeremia masih mulus dalam mengarungi Thailand Open 2023 usai mereka memetik kemenangan pada babak 32 besar, Rabu, 31 Mei 2023. Serangan dari mantan juara Asia tersebut masih terlalu kuat bagi ganda putra Jepang, Yuta Takei, Ayato Endo. Pram Yere kembali membekuk Takei, Endo dalam permainan rubber game, 21-16, 21-23, 21-18 dalam 55 menit, pada pertandingan yang bergulir di Indoor Stadium Hua Mart, Bangkok, Thailand. Kemenangan tersebut mengulang hasil pertemuan mereka sebelumnya, ketika Pram Yere juga menaklukkan pasangan peringkat 26 dunia itu di Spain Masters 2023, 21-14, 20-22, 21-16. Artinya, rekor head-to-head Pram Yere versus Takei, Endo kini makin unggul 2-0. Pram Yere langsung menerima perlawanan alot dari wakil Jepang. Skor terus imbang hingga kedudukan 5-sama. Pasangan Indonesia sempat terjebak dalam pola permainan lawan hingga mereka kehilangan 3 angka beruntun. Namun perlahan peraih medali emas SEA Games 2023 itu mencari celah kelemahan lawan. Pram Yere akhirnya berhasil unggul sampai interval 11-9. Setelah jeda turun minum, juara Asia satu kali itu terus mempercepat tempo permainan hingga unggul jauh 15-10. Tidak banyak yang bisa dilakukan lawan selain terus bertahan menghadapi gempuran smash dari Yeremia. Kesalahan sendiri banyak dilakukan lawan. Selain itu banyak pengembalian pasangan Jepang yang justru tanggung, memudahkan Pram Yere mengeksekusinya dengan smash keras. Pram Yere makin unggul 18-13. Sayangnya ada beberapa momen di mana defense Pram Yere rapuh dan mudah ditembus lawan. Kesalahan sendiri juga justru dilakukan, membuat mereka nyaris terkejar dalam kedudukan 18-16. Namun sejak itu, Pram Yere berhasil mempertahankan keunggulan dan mengamankan kemenangan 21-16. Pada game kedua, Pram Yere unggul cepat 4-1. Tetapi setelah ada jeda mendadak akibat karpet lapangan yang sobek dan perlu diperbaiki, momentum mereka seperti hilang. Pasangan peringkat 29 dunia ini berbalik tertinggal 7-10. Setelah memasuki interval, Pram Yere mulai berhasil merebut kendali permainan lawan. Mereka merebut keunggulan dan terus unggul hingga 18-16. Momentum sebenarnya ada di depan mata ketika mereka mampu meraih match point 20-18. Sayangnya, 2 kesempatan hilang hingga pasangan Jepang menyamakan kedudukan alias adu setting. Pram Yere harus rela berlanjut menuju game ketiga. Kecolongan di game kedua membuat Pram Yere mencoba tampil lebih agresif. Mereka menyerang cepat dan berhasil unggul 7-4 hingga jeda interval 11-8. Setelah interval game ketiga dan berpindah lapangan, Pram Yere malah mengendurkan serangan dan terus bermain dengan bertahan hingga kedudukan 12-11. Seperti segera menyadari hal itu, mereka kembali bermain agresif dengan serangan tajam tanpa henti. Pasangan Jepang berbalik melakukan kesalahan sendiri. Pram Yere terus unggul sampai memasuki poin krusial 16-12. Sejak itu lawan makin bermain dalam keadaan tertekan, Pram Yere makin enjoy, hingga akhirnya berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 21-18. Pada babak 16 besar Thailand Open 2023, Pramudia Yeremia sudah ditunggu ganda putra Cina, Ren Xiangyu Tan Qiang. Media Cina, Sohu, percaya diri Liu Yuchen Hou Xuanyi dapat kudeta peringkat 1 ranking BWF yang bisa menjadi ancaman bagi Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Diketahui, terdapat beberapa perubahan ranking BWF di sektor ganda putra. Liu Yuchen Hou Xuanyi berhasil cetak sejarah merangkak ke peringkat 2. Liu Yuchen Hou Xuanyi berhasil menggeser posisi Eren Chia Soh Woyik yang turun ke posisi ketiga usai gagal mempertahankan poin Malaysia Masters 2023. Liu Hou sendiri berhasil mengoleksi 77.808 poin usai ikut serta dengan skuad Cina yang berhasil meraih gelar juara di Piala Sudirman 2023.
Dengan catatan ini, Liu Yuchen Oushuanyi semakin dekat perolehan poin dengan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto di posisi puncak ranking BWF. Berhasil mencapai ranking tertinggi di sejak dipasangkan pada 2022 lalu, media Cina, Sohu, lantas sesumbar dapat mencapai peringkat 1 menggantikan Fajar Rian. Di nomor ganda putra, pasangan Indonesia Alfian Ardianto masih menempati peringkat pertama. Liu Yuchen Oushuanyi berhasil ke posisi kedua dan bisa saja menggeser Fajar Rian, tulis Sohu. Bukan hal yang mustahil jika Liu Ou dapat menggeser Fajar Rian di posisi puncak ranking BWF karena ganda putra Cina ini memiliki tren baik dalam beberapa turnamen bulu tangkis. Belum lama dipasangkan, Liu Ou sukses mengoleksi 3 gelar juara yakni di BWF World Tour Finals, Australian Open, dan Indonesia Open 2022. Tentu, hal ini menjadi ancaman bagi Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang baru saja terhenti di babak pertama Malaysia Masters 2023. Seperti diketahui, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menjadi ganda putra nomor 1 dunia terhitung sejak Desember 2022. Selain Fajar Rian, 2 ganda putra Indonesia juga berhasil tembus top 10 ranking BWF yakni Ahsan Hendra ranking 8, dan Leo Daniel ranking 9. Namun, ganda putra yang akrab dijuluk Fajri ini harus waspada. Pasalnya, ganda putra Cina, Liu Yuchen Oushuanyi semakin menunjukkan peningkatan dari segi ranking BWF. Apalagi performa Fajar Rian bisa dibilang kurang maksimal dalam beberapa turnamen terakhir usai menyabet gelar di All England 2023. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto selalu terhenti di babak perempat final 2 turnamen setelah All England 2023 yakni di Spain Masters dan Badminton Asia Championships. Sementara di turnamen terakhir, Fajar Rian harus terhenti langkahnya di babak 32 besar Malaysia Masters dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Oleh sebab itu, meski masih terpaut jauh untuk Liu Yuchen Oushuanyi menggeser posisi puncak, Fajar Rian harus tetap hati-hati dan harus kembali mengembalikan performa seperti di awal musim. Turnamen selanjutnya yang bakal diikuti Fajri dan Liu Ou adalah Singapore Open 2023 yang digelar pada 6 hingga 11 Juni mendatang. Di Singapore Open 2022 sendiri Fajar Rian berhasil melaju hingga final meski akhirnya gagal juara usai takluk dari rekan senegara, Leo Rolly Carnando, Daniel Martin. Sementara Liu Yuchen Oushuanyi sendiri terhenti di babak pertama pada Singapore Open 2022 dari Fajar Rian. Tentunya jika berhasil melaju lebih jauh di edisi kali ini akan menjadi kesempatan mereka untuk mendongkrak poin ranking BWF. Lantang menyentil jadwal turnamen yang dianggapnya tak manusiawi karena terlalu padat, saran legenda bulu tangkis asal Malaysia, Lee Chong Wei, ditolak oleh BWF. Legenda bulu tangkis yang pernah menapaki puncak di ranking BWF, Lee Chong Wei, belum lama ini menyuarakan pendapatnya tentang jadwal padat turnamen. Keresahan Lee Chong Wei itu dilontarkan di sela-sela penganugerahan BWF Hall of Fame untuknya dan Lindan di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, pada Jumat, 26 Mei 2023. Saya pikir bulu tangkis sekarang hanya tentang kuantitas dengan rangkaian turnamen secara beruntun. Pemain bukanlah robot, ucap Lee Chong Wei dilansir dari TVBS. Olahraga ini sekarang tak masuk akal. Ada rangkaian ketegangan tanpa henti, banyak pemain yang cedera. BWF sebaiknya mengurangi jumlah turnamen. Coba bisa lihat mereka hanya memiliki beberapa turnamen besar dengan 4 Grand Slam. Lebih baik tingkatkan jumlah hadiah uang dan fokus pada beberapa turnamen besar, sehingga kualitasnya lebih baik, ujar Lee Chong Wei. Hanya saja, masukan Lee Chong Wei agaknya tidak disetujui oleh Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, Paul-Eric Hoyer. Saya pikir posisi kami sangat kuat sekarang. Sekarang kami bisa membicarakan zona mana pemain yang terbaik, dan zona mana yang harus ditetapkan untuk pemain tingkat 2 dan 3, ujar Paul-Eric Hoyer dilansir dari New Straits Times. Saya percaya bahwa ini akan memungkinkan bagi generasi muda untuk benar-benar mendapatkan harga uang sejak awal, sambungnya. Kami juga mendengar masukan serupa dari mantan pemain legendaris lainnya, di ranking BWF, ujar peraih medali emas tunggal putra Olimpiade Atlanta 1996 itu. Sebagai mantan pemain yang pernah berkuasa di puncak ranking BWF, Lee Chong Wei tentu sangat memahami jika jadwal padat tentu bisa merugikan atlet.